Bayangkan, sebuah jembatan besar yang dibangun dengan megah, tapi di dalam tiang terakhirnya ada manusia hidup yang dikubur sebagai tumbal. Kedengarannya mustahil. Nyatanya, inilah rahasia gelap yang konon pernah terjadi di Surabaya tahun ke-2003. Malam-malam hujan deras, orang yang melintas di jembatan itu bersumpah mendengar suara ketukan dan bisikan lirih meminta tolong. Sebelum kita mulai kisah mencekam ini, bantu dulu channel kecil ini dengan subscribe, like, dan komentar kalian. Dukungan kalian sangat berarti supaya aku bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor kelam seperti ini untuk kalian dengarkan sebelum tidur. Tahun 2003, Surabaya sedang panis-panisnya dengan proyek ambisius pembangunan jembatan Kalimas Besar. Kota itu semakin macet. Pemerintah kota ingin sebuah ikon baru dan tender besar pun dibuka. Nama Budi Santosa muncul sebagai pemenang kontraktor. Semua orang terkejut karena perusahaan kontraktor milik Budi sebenarnya bukan perusahaan raksasa, hanya pemain kelas menengah. Tapi entah bagaimana, ia berhasil mengalahkan nama-nama besar. Budi tahu persis rahasianya. Ia sudah berbulan-bulan berlari mencari modal, menggadaikan aset, bahkan berhutang ke bank dan beberapa rentenir lokal. Kontrak ini nilainya ratusan miliar rupiah. Kalau berhasil, dia bisa jadi raja. Kalau gagal, dia bisa hancur seketika. Malam pertama setelah kontrak diteken, Budi duduk sendirian di rumahnya di daerah Gubeng. Di meja kerjanya, tumpukan kertas kontrak, surat pinjaman, dan catatan biaya terhampar. Ia mengusap wajahnya yang basah keringat. Di luar, suara jangkrik bercampur klakson kendaraan dari kejauhan. Kalau aku gagal, habis sudah, gumamnya. Pelan, istrinya, Ratna, masuk sambil membawa teh hangat. Mas, jangan dipikir terlalu berat. Semua bisa jalan. Kamu kan selalu pintar cari jalan keluar. Budi tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya, ia sadar proyek ini terlalu besar untuknya. Bulan-bulan awal pembangunan berjalan lancar. Deru mesin bor menggema di tepian Kalimas. Puluhan buruh bekerja siang malam, dan warga kota sering mampir hanya untuk menonton bagaimana jembatan besar itu perlahan berdiri. Media lokal menulis tentangnya, menyanjung nama Budi. Ia mulai dikenal. Namun semua berubah di bulan ke-6. Uji kekuatan pertama pada struktur utama gagal total. Hari itu, 17 Oktober tahun 2003, tim teknis dan pejabat kota datang menyaksikan. Angin sore berhembus kencang, sungai berbau lumpur, dan langit mendung. Ketika beban uji diletakkan di atas badan jembatan, terdengar suara retakan keras seperti tulang patah. Hanya dalam hitungan detik, sebagian struktur roboh ke dalam sungai. Air muncrat ke udara, dan suara orang menjerit memenuhi udara. Budi berdiri pucat. Ia hampir pingsan melihat hasil kerjanya sendiri hancur di depan mata pejabat kota. Pak Budi, ini bagaimana bisa terjadi? Teriak salah satu insinyur. Pejabat kota langsung menggeleng-geleng, wajahnya merah padam. Kita sudah habiskan dana miliaran. Apa
Apa yang kamu lakukan?" Budi tidak menjawab. Hatinya seperti ditusuk. Malamnya, ia duduk di pinggir sungai Kalimas, hanya ditemani lampu jalan yang redup. Angin membawa bau amis lumpur. Burung hantu berputar di atas kepalanya. Ia merokok dengan tangan gemetar. Dari kejauhan, suara orang memanggil samar, "Budi." Budi menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya deretan tiang besi dan air hitam pekat. Ia berdiri menelan ludah. "Siapa? Hei, siapa?" Tidak ada jawaban. Tapi dari dalam salah satu tiang beton yang setengah jadi, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok. Budi mundur beberapa langkah. Tubuhnya merinding. Buruh-buruh, sudah pulang semua. Lokasi seharusnya kosong. Ia memaksa dirinya mendekat. Tangannya menyentuh permukaan tiang yang dingin. Ketukan itu berhenti, tapi bersamaan dengan itu, bisikan halus mengalun di telinganya. "Kamu tidak akan bisa, kecuali ada jiwa di sini." Budi terhuyung ke belakang. Rokoknya jatuh. Ia memandang ke kiri kanan. Jantungnya berdegup kencang. Jalanan sepi, hanya air sungai yang beriak pelan. Ia mencoba meyakinkan dirinya, "Aku terlalu stres, cuma halusinasi." Tapi di dalam hatinya, kata-kata itu melekat seperti noda. Keesokan harinya, berita kegagalan uji jembatan memenuhi koran lokal. Foto Budi terpampang dengan headline, "Proyek ikonik gagal, kontraktor dipertanyakan." Telepon dari bank, pelabur, dan bahkan dari rentenir mulai masuk satu persatu. Ancaman halus, ada juga yang kasar. Sore itu, ia menerima tamu tak terduga di kantornya yang berada di Jalan Pemuda. Seorang pria tua kurus dengan jubah lusuh datang. Wajahnya penuh kerut. Matanya tajam menatap. "Pak Budi Santosa." Suaranya berat. Budi mengangguk, ragu. "Iya, saya." "Anda siapa?" Pria itu tersenyum samar. "Kamu butuh bantuan. Jembatanmu tidak akan berdiri kalau tidak diberi pengikat. Pengikatnya bukan baja, bukan semen, tapi jiwa." Budi terdiam. Kata-kata itu sama persis dengan bisikan semalam. Ia merinding. "Anda, siapa sebenarnya?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan ke arah pintu, lalu berhenti. "Kalau kamu ingin selamat dari hutang, dari kehancuran, cari aku di Tambak Bayan malam Jumat." Setelah itu, pria itu menghilang di balik pintu, meninggalkan aroma kemenyan samar. Budi terduduk. Tangannya dingin. Ia ingin menganggapnya kebetulan, tapi hatinya tahu ada sesuatu yang lebih gelap menunggu di balik semua ini. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara ketukan dari dalam tiang beton. Tok, 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 diikuti bisikan lirih. "Tanamkan aku agar jembatanmu tegak." Budi menutup telinganya dengan bantal, tapi suara itu tetap ada. Di luar rumahnya, angin malam berhembus kencang. Pintu pagar berderit sendiri meski terkunci. Seekor kucing hitam duduk di depan pintu, menatap lurus ke arahnya. Mata kucing itu menyala hijau seperti bara api. Ratna, istrinya,
terbangun dan bertanya pelan, "Mas, kamu kenapa? Dari tadi gelisah terus." Budi hanya bisa tersenyum hambar. "Tidak apa-apa, cuma kepikiran proyek." Tapi jauh di dalam hatinya, ia sadar sesuatu yang gelap sudah mulai menariknya masuk. Dan malam itu, tepat pukul 3 dini hari, Budi mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari arah kamar anaknya, terdengar suara ketukan. Sama persis seperti di tiang jembatan. Tok, tok, tok. Ia berlari membuka pintu kamar anaknya. Lampu kamar masih menyala. Anaknya tertidur lelap. Tapi di dinding dekat ranjang, jelas sekali ada 3 bekas ketukan. Seperti jejak tangan dari dalam tembok. Budi menatap lekat-lekat. Bekas itu masih hangat. Malam Jumat 23 Oktober tahun 2003, Budi akhirnya memberanikan diri menuju Tambak Bayan. Jalanan sempit itu gelap, lampu jalan hanya beberapa batang, sebagian padam. Udara lembab, bau got dan tanah basah menusuk hidung. Ia memarkir mobilnya agak jauh, lalu berjalan kaki menembus gang sempit. Orang-orang bilang, di Tambak Bayan ada seorang dukun tua yang sudah lama tidak tersentuh hukum. Dukun itu dikenal dengan sebutan Mbah Wiryo. Ada kabar ia bisa menyembuhkan penyakit, membuka jalan rezeki, bahkan membangkitkan pesugihan kuno yang sudah hampir punah. Langkah Budi terasa berat. Semakin jauh ia masuk, semakin sunyi suasana. Dari sebuah rumah tua, samar terdengar gamelan pelan, bercampur suara perempuan tertawa lirih. Udara dingin turun drastis, membuat bulu kuduknya berdiri. Di ujung gang, ia melihat sosok Mbah Wiryo duduk di kursi bambu. Menunggunya seolah sudah tahu ia akan datang. Wajahnya keriput, matanya kecil tapi tajam. "Kamu datang juga," katanya pelan. Budi menelan ludah. "Bah, jembatan itu kalau tidak berhasil, saya bisa habis. Hutang saya besar. Tolong, saya butuh jalan keluar." Mbah Wiryo menghela napas panjang, lalu menyalakan sebatang rokok kretek. "Jalan keluar ada, tapi kamu siap bayar harganya?" Budi mengangguk cepat. "Apapun, Mbah, saya tidak punya pilihan lain." Dukun itu menatapnya lama. Jembatan itu roboh karena tidak ada jiwa yang mengikat. Sejak dulu, bangunan besar apalagi jembatan mesti diberi tumbal manusia, biar tanah, air, dan angin mengakui keberadaannya. Kata-kata itu membuat jantung Budi berdegup kencang. Tumbal manusia hidup. Bah, ya, jiwa yang dikurung di dalam tiang terakhir. Itu syarat agar jembatanmu kokoh. Kalau tidak, berapapun baja yang kamu pasang tetap akan retak. Kamu sudah dengar sendiri kan bisikan dari dalam tiang. Budi terdiam. Ia gemetar. Ingatannya kembali pada suara ketukan dan bisikan di rumah. Semua itu nyata. Mbah Wiryo mengeluarkan sebuah kantong kain hitam kecil. Dari dalamnya, ia mengambil segenggam tanah bercampur serpihan tulang. Ini bekas tumbal jembatan lama di Jawa Tengah. Kalau kamu masih ragu, coba simpan di bawah bantal. Lihat sendiri apa yang datang ke mimpimu.
Budi menatap benda itu, enggan menyentuh, tapi akhirnya ia menerima. Tangannya dingin saat memegang kantong itu. Mbah Wiryo menepuk bahunya. Kamu punya waktu 7 hari untuk memutuskan. Kalau tidak, proyekmu selesai dan kamu ikut hancur. Jangan salah pilih, nak. Sepanjang perjalanan pulang, jalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu redup seperti padam ketika ia lewat. Sesampai di rumah, ia langsung masuk kamar dan menyembunyikan kantong kain itu di bawah bantal. Malam itu, mimpinya dipenuhi kengerian. Ia melihat jembatan Kalimas berdiri megah, tapi di bawahnya sungai dipenuhi miat-miat yang mengambang. Dari tiang terakhir, darah merembes keluar seperti air. Suara tangisan terdengar samar, bercampur suara tawa anak kecil. Ia terbangun dengan napas tersengal. Bantalnya basah, bukan hanya oleh keringat, tapi ada tanah lembab menempel di sarung bantal. Ratna terbangun dan menatapnya heran. Mas, kamu kenapa? Dari tadi mengigau keras sekali. Budi hanya bisa geleng kepala. Ia tidak berani bercerita. Hari-hari berikutnya semakin mencekam. Tanggal 25 Oktober, salah satu buruh yang bekerja di jembatan tiba-tiba jatuh dari tiang tinggi dan tewas di tempat. Kepalanya pecah, darah mengalir ke sungai. Anehnya, sebelum jatuh, ia sempat berteriak, "Ada yang narik aku, ada yang narik." Padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Seluruh pekerja panik. Beberapa bahkan meminta cuti karena merasa tempat itu sudah tidak beres. Budi hanya bisa menenangkan, meski dalam hatinya ia tahu jembatan itu menagih korban. Tanggal 27 Oktober, insinyur lapangan mengadu padanya. Pak, ini aneh. Tiang terakhir selalu retak. Kita perbaiki. Berkali-kali tetap retak, seperti ada tekanan dari dalam. Budi hanya bisa mengangguk. Ia tahu persis penyebabnya. Malamnya, suara ketukan kembali datang. Kali ini bukan hanya satu, tapi banyak. Seperti belasan tangan mengetuk bersamaan. Tok, tok, tok. Suaranya memenuhi dinding rumahnya. Ratna menutup telinga anak mereka yang menangis ketakutan. Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Ratna histeris. Budi hanya terdiam. Keringatnya bercucuran. Di luar jendela, ia melihat bayangan samar berdiri menatap rumahnya. Bayangan itu tinggi, kurus, dengan wajah tidak jelas. Tapi matanya merah menyala. Begitu ia menatap balik, bayangan itu menghilang. Keesokan harinya, ia kembali menemui Mbah Wiryo. Kali ini tanpa ragu, ia bertanya, "Bagaimana cara melakukannya, Mbah?" Mbah Wiryo tersenyum tipis. "Kamu sudah siap. Yang kamu butuhkan adalah seseorang yang dipercaya. Jangan orang asing, karena jiwa yang terikat harus punya ikatan denganmu. Semakin dekat hubunganmu dengan tumbal, semakin kuat jembatanmu." Budi merasa mual. Maksudnya, keluarga atau bekerja saya? Pilih sendiri. Tapi ingat, semakin besar pengorbanan, semakin lama jembatanmu berdiri.
Kalau cuma orang asing, mungkin kuatnya sebentar saja. Kalau yang kamu pilih orang dekat, bisa bertahan puluhan tahun. Budi terdiam lama. Hatinya berperang. Ia memikirkan Ratna, anaknya, para buruh yang sudah bekerja setia. Siapa yang harus ia korbankan? Mbah Wiryo mendekatkan wajahnya. Kalau kamu tidak memilih, jembatan itu akan runtuh sendiri. Dan saat itu terjadi, yang mati bukan cuma satu, bisa ratusan. Mau tanggung jawab? Kalimat itu menghantam batinnya. Budi hampir pingsan. Malamnya, ia duduk di teras rumah. Lampu jalan berkelip-kelip, seolah hendak padam. Ia menyalakan rokok, tangannya gemetar. Tiba-tiba, pintu pagar berguncang keras. Brok, brok, brok. Budi terloncat, berlari menghampiri. Saat membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Jalanan kosong, tapi di tanah depan pagar ada bekas kaki basah ukuran manusia dewasa meneteskan lumpur ke arah rumahnya. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu rumah, lalu hilang. Ratna keluar dengan wajah pucat. Mas, aku takut rumah ini tidak seperti biasanya. Budi memeluk istrinya. Semua akan baik-baik saja. Padahal dalam hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Jalan keluar hanya satu, tumbal. Dan tepat jam 3 dini hari, saat ia hampir tertidur, suara anak kecil terdengar jelas di kupingnya. "Bapak, pilih aku saja." Budi terloncat, matanya membelalak. Ia menoleh ke ranjang anaknya. Anak itu tidur pulas, tapi dari mulutnya darah segaris menetes, seperti habis berbicara sesuatu yang bukan miliknya. Tanggal 30 Oktober tahun 2003, Surabaya diliputi mendung sejak pagi. Hujan turun deras, Sungai Kalimas meluap sedikit. Di lokasi pembangunan, para buruh bekerja dengan wajah lelah. Banyak yang sudah tidak mau ikut, tapi Budi memaksa dengan bayaran lebih tinggi. Di kantornya, Budi duduk sendirian, menatap foto keluarganya. Wajah Ratna tersenyum, anaknya berdiri di samping. Dadanya sesak. Ia teringat kota-kota Mbah Wiryo. Semakin dekat ikatan tumbal, semakin kokoh jembatanmu. Tapi ia tidak sanggup mengorbankan darah dagingnya. Tidak, malam itu ia kembali menemui Mbah Wiryo. "Saya tidak bisa, Mbah. Anak istri saya tidak boleh disentuh. Kalau harus tumbal, biar saya pilih orang lain." Mbah Wiryo hanya mengisap rokoknya. "Pilihlah, tapi ingat, jembatan hanya sekuat pengorbananmu. Kalau kamu pilih orang yang tidak berarti, mungkin cuma tahan sebentar." Budi memejamkan mata. Ada seorang buruh, dia sudah lama kerja sama saya. Dia percaya penuh pada saya. Namanya Joko. Suaranya bergetar. Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Baik, besok malam, saat yang terakhir ditutup, bawalah dia ke sana. Aku akan siapkan." Tanggal 31 Oktober tahun 2003, malam Jumat Kliwon. Angin berhembus kencang di Kalimas. Para buruh sudah pulang. Tinggal beberapa pekerja khusus
yang ditugaskan menutup tiang terakhir. Budi sudah menyuruh semua pulang lebih cepat. Hanya menyisakan Joko yang ia panggil dengan alasan ada pekerjaan tambahan. "Pak, ini kerjaan apa? Kok kita berdua saja?" tanya Joko sambil mengusap peluh. Budi tersenyum kaku. "Ada pengecekan kecil. Habis ini kamu bisa pulang tenang saja. Saya kasih bonus besar." Di seberang sungai, Mbah Wiryo sudah menunggu dengan pakaian hitam, membawa dupa dan kendi tanah liat. Suara sungai beriak deras, bulan separuh tertutup awan. Joko masuk ke dalam kerangka tiang beton, memeriksa bekisting sesuai arahan. Saat ia jongkok, Budi melihat wajahnya jelas jujur, setia, dan tidak tahu apa-apa. Dadanya seperti ditusuk. "Pak, ini harus saya cek sampai bawah?" tanya Joko. Budi menggigit bibir. Tangannya gemetar. Dalam hatinya ia berteriak, "Maafkan aku!" Tiba-tiba dari belakang, Mbah Wiryo melangkah cepat. Tangannya menaburkan serbuk hitam ke kepala Joko. Seketika Joko jatuh tersungkur. Tubuhnya kejang-kejang. "Bah, jangan kasar!" teriak Budi, panik. "Kalau kamu ragu, semua akan sia-sia." Suara Mbah Wiryo menggelegar, jauh lebih berat dari sebelumnya, seperti bukan manusia. Joko menoleh dengan mata setengah sadar. Bibirnya gemetar. "Pak, kenapa? Pak, Pak." Air mata Budi jatuh. "Maafkan aku, Jo." Dengan cepat, pekerja bayaran Mbah Wiryo menutup kerangka tiang dengan cor semen basah. Suara teriakan Joko semakin teredam. Ia meronta, mengetuk dinding, berteriak, memanggil nama Budi. "Pak, jangan tinggalin aku, Pak." Suara itu menghantam hati Budi seperti palu. Ia menutup telinga, berlari beberapa langkah, tapi kakinya lemas. Tiang terakhir pun tertutup sempurna. Hening, hanya suara sungai yang mengalir, bercampur bau semen basah. Mbah Wiryo menancapkan dupa di tepi tiang. "Selesai sudah. Mulai malam ini, jembatanmu akan kokoh. Tapi jangan lupa, setiap malam Jumat, suara itu akan memanggilmu. Itu harga yang harus kamu bayar." Budi tidak menjawab. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Hari peresmian, the 15th of November 2003. Jembatan Kalimas Besar berdiri gagah. Uji beban berhasil sempurna. Semua pejabat bertepuk tangan. Media menulis judul besar, "Jembatan Baru, Ikon Surabaya." Nama Budi dielewek-elukan. Ia tersenyum di depan kamera, tapi di dalam hatinya hanya ada kekosongan. Malam pertama setelah peresmian, ia terbangun karena suara ketukan. Tok, tok, tok dari arah jendela. Saat ia menoleh, jendela terbuka pelan. Meski terkunci, angin dingin masuk dan samar-samar terdengar suara lirih. "Pak, tolong aku." Suara Joko. Budi menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya menggigil. Malam-malam berikutnya, gangguan makin parah. Kadang suara langkah kaki mengikuti di belakangnya. Kadang suara tangisan terdengar di ruang tamu. Pernah sekali, Ratna menemukan jejak kaki berlumpur di lantai rumah,
menuju kamar anak mereka. Suatu malam Jumat, tepat pukul 3, suara ketukan begitu keras terdengar dari bawah ranjangnya. Brok, brok, brok. Ratna berteriak ketakutan. Anak mereka menangis keras. Budi menunduk, melihat ke bawah ranjang. Gelap. Tapi dari kegelapan itu, sepasang mata merah menyala menatapnya. Lalu suara itu kembali terdengar. "Pak, aku di sini." Budi mundur. Tubuhnya gemetar, hampir pingsan. Sejak malam itu, hidupnya berubah jadi neraka. Ia memang berhasil membangun jembatan, tapi di setiap tiangnya, ia tahu ada jeritan jiwa yang terkubur. Setiap kali melewati jembatan itu, telinganya berdengung, mendengar bisikan-bisikan samar. Orang-orang kota melihat jembatan itu sebagai kebanggaan, tapi bagi Budi, itu monumen dari dosa yang tidak bisa ditebus. Tahun-tahun berlalu, namanya makin besar sebagai kontraktor. Tapi setiap malam Jumat, ia tidak pernah bisa tidur. Jeritan itu selalu datang. Semakin jelas, semakin dekat. Dan pada suatu malam hujan deras, tahun 2007, Budi menghilang dari rumahnya. Ratna menemukannya terakhir kali berdiri di tengah jembatan Kalimas, menatap ke arah tiang terakhir. Orang-orang bilang dia melompat sendiri ke sungai. Mayatnya tidak pernah ditemukan. Tapi sejak malam itu, warga sekitar sering mendengar dua suara mengetuk dari tiang jembatan. Bukan lagi satu. Tok, 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 tok. Satu suara berat, satu suara lirih. Seperti ada dua orang yang terkurung di dalamnya. Dan setiap kali hujan deras, orang-orang yang melintas di jembatan Kalimas bersumpah mendengar bisikan halus di telinga mereka. Tanamkan aku agar jembatanmu tegak. Mini klimaks terakhir. Gelap menutup segalanya. Dan begitulah akhir dari kisah kelam pesugihan seorang kontraktor yang memilih jalan terlarang demi mempertahankan jembatan ambisiusnya. Jembatan Kalimas mungkin berdiri gagah di mata orang banyak, tetapi di dalam tiangnya ada jeritan manusia yang tidak pernah bisa lepas dan dosa yang tak akan pernah terampuni. Kadang kita lupa bahwa setiap kemegahan bisa saja dibangun di atas darah dan air mata. Pertanyaannya, beranikah kita melintasi jembatan itu di tengah malam hujan deras? Ketika suara ketukan terdengar dari bawah dan bisikan lirih memanggil nama kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian merinding, jangan lupa bantu channel kecil ini dengan like, komen, dan subscribe, supaya aku bisa terus bercerita tentang kisah-kisah gelap lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan hati-hati jika suatu hari kalian melewati jembatan yang terlalu sunyi.